Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Musoiri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya berterima kasih karena telah membimbing kami dalam mempelajari pelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan pengantar materi yang nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Untuk materi yang pertama yaitu kesalahan-kesalahan ejaan di ruang publik yang tidak sesuai dengan PUEBI. Dan yang kedua adalah penjelasan tentang 3 jenis paragraf dari sisi kontennya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi. Ada 2 materi yang akan saya jelaskan lebih rinci. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan ejaan di ruang publik yang tidak sesuai dengan PUEBI. Dan yang kedua adalah penjelasan tentang 3 jenis paragraf dari sisi kontennya. Kita memasuki kepada materi yang pertama, yaitu kesalahan-kesalahan ejaan di ruang publik yang tidak sesuai dengan PUEBI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih cara penulisan yang benar sesuai dengan PUEBI. Di sini tertulis, saya akan memberikan gambar. Tanda baca adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika menulis. Tanda ini memiliki fungsi yang menyatakan tujuan-tujuan tertentu dalam ragam tulis. Tanda baca mampu membantu untuk menunjukkan dengan lebih jelas mengenai maksud sebuah teks kalimat. Ketiadaan tanda baca bisa menimbulkan kerancuan dalam menerjemahkan makna. Jadi, fungsi tanda baca tidak kalah dengan fungsi huruf kapital dalam kepenulisan. Berikut adalah beberapa pedoman penggunaan tanda baca berdasarkan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh gambar yang mungkin saya ada mengambil di wilayah di sekitar daerah saya. Baiklah, saya akan membuka gambar yang pertama, contoh gambar yang pertama. Sebentar. Bisa kita lihat, ini gambar yang pertama pada kalimat yang terakhir, kalimat yang paling bawah maksudnya. Di situ tertulis bisa dipanggil ke lokasi atau rumah hubungi. Yang benar di situ tidak adanya, ada kesalahan karena tidak adanya tanda koma. Di bagian mana yang tidak ada tanda koma? Di samping kalimat rumah, yang selanjutnya ada kalimat hubungan. Di situ kalau menurut ejaan yang benar, tanda koma bisa digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, dan lain-lain. Untuk kita lanjut kepada gambar yang kedua. Contoh
contoh gambar yang kedua. Untuk gambar yang pertama tadi saya mengambil di depan komplek rumah saya di Jalan Karanganyar 3, Komplek Kenangan, Kelurahan Banjarbaru Utara. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Contoh gambar yang kedua yang bisa dilihat, Kom Puncak Raya Balitera. Nah, yang benar itu kata singkatan Kom. Nah, itu masih kurang jelas. Untuk menunjukkan kejelasan, biasanya secara umum komplek itu bisa disingkat dengan KOMP titik. Nah, sedangkan di sini tidak ada huruf P dan tidak ada titik. Nah, untuk di bawah JL Karanganyar Permai, nah itu sudah benar. Untuk yang di atas KOMP titik, masih kurang. Maaf, ini bukan kehilangan huruf, karena memang jaraknya antara di sini dengan kalimat yang satunya memang sesuai. Nah, jadi ini memang kesalahan dalam penulisan. Nah, ini Jalan Karanganyar Permai 2, alamatnya juga di sekitar Jalan Karanganyar 3, dekat dengan lokasi tempat tinggal saya. Baiklah, kita lanjut kepada gambar yang ketiga. Nah, ini bisa kita lihat Komplek Tumut Hijau Jalan titik Karanganyar. Nah, sudah saya tunjukkan di gambar sebelumnya bahwa Jalan Karanganyar itu ada tanda spasi. Nah, maksudnya ada jarak di antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Sedangkan di gambar yang ini, Komplek Tumut Hijau JL titik Karanganyar. Nah, kesalahannya di Karanganyar. Seharusnya yang benar ada jarak di antara kalimat karang dan anyar. Nah, baiklah, mungkin bisa dipahami. Kita lanjut kepada gambar berikutnya. Nah, ini lumayan unik. Warung nasi pecel Madiun. Nah, warung nasi pecel Madiun. Apa itu kesalahannya? Nah, kesalahannya itu ada di kalimat pecel. Sebentar, saya memberikan penjelasannya. Nah, ini huruf kapital. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Nah, termasuk semua unsur ulang bentuk sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, ya, dan lain-lain. Ada pengecualian. Ada pengecualian dalam penjelasan ejaan ini. Pengecualian kata tugas seperti kata di, ke, dari, dan, yang, dan bentuk. Nah, ada pengecualian. Kita bisa lihat di gambar yang tadi bahwa itu adalah awal kalimat. Nah, ini nasi pecel Madiun. N-nya benar, nasi, N-nya benar, sudah huruf kapital. Pecel itu P-nya harus besar juga. Nah, Madiun itu mungkin nama dari warung makan, tempat mungkin khas nasi pecel Madiun, lalu nama warungnya itu adalah Mama Abdi. Kita lanjut kepada gambar berikutnya. Nah, ini sama juga kasusnya seperti gambar yang tadi. Bisa kita lihat. Nah, saya perbesar. Nah, ini ada iMac Runner. Di awal kalimat itu I-nya huruf kecil, tetapi R-nya huruf besar, runner, huruf kapital semua. Mungkin sudah saya jelaskan tadi. Nah, baiklah, kepada kalimat berikutnya. Di sini sama seperti kalimat tentang yang Jalan Karanganyar tadi. Ini adalah kalimatnya
Bisa kita lihat, bisa kita baca pada kalimat yang terakhir tertulis coronavirus. Nah, coronavirus. Nah, tadi itu bisa dikatakan virus corona. Mungkin di sini ada pembalikan kalimat coronavirus. Nah, kita baca terlebih dulu. Corona bukanlah aib, bukan sesuatu yang tercela, tapi wabah yang harus kita tangani secara bersama. Nah, itu benar kalimatnya. Hapus stigma negatif terhadap pasien coronavirus. Nah, coronavirus seharusnya yang benar itu virus corona. Ada jarak antara corona dan virus. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya seputar tentang masalah pengejaan yang sesuai dengan PUEBI. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang paragraf. Nah, tentang paragraf ini, penjelasan tentang 3 jenis paragraf dari sisi kontennya, pengertian, ciri-ciri, dan contohnya. Saya akan menjelaskan 3 jenis paragraf. Bentar. Nah, ada 3 jenis paragraf. Apa itu paragraf yang pertama? Pembagian paragraf itu ada 3. Pembagian paragraf yang pertama disebut dengan paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif ialah paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Nah, ciri-ciri jenis paragraf induktif adalah sebagai berikut. Diawali dengan penjelasan khusus, digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Kalimat utama terletak di akhir paragraf. Polanya khusus umum. Nah, contoh paragraf induktif adalah sebagai berikut. Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Itu adalah contoh paragraf induktif. Nah, kita lanjut kepada pengertian paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah sebuah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Biasanya diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penjelasan yang khusus berupa contoh, bukti, rincian khusus, dan lain-lain. Arti deduktif sendiri adalah sesuatu yang bersifat deduksi. Bisa kita maknai sebagai sesuatu yang dimulai dari hal yang bersifat umum yang kemudian menuju hal yang khusus. Ciri-ciri paragraf dedukatif, kita sudah tahu mengenai salah satu ciri dari paragraf dedukatif, yaitu kalimat atau ide atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Nah, namun masih ada lagi beberapa ciri dari paragraf dedukatif yang akan kita bahas dengan lengkap. Baiklah, nah, ciri-ciri paragraf dedukatif yang akan kita bahas, yang pertama adalah gagasan utama berada di awal paragraf. Mengikuti arti kata deduktif yang berarti sesuai yang bersifat deduksi, paragraf deduktif meletakkan gagasan utamanya pada awal paragraf. Gagasan utama ini berisi kalimat yang akan menjelaskan isi paragraf secara luas dan menjadi cara untuk menjadi dasar untuk mengembangkan isi dari paragraf. Lanjut, yang kedua adalah pola pengembangan dari umum menuju
khusus. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah pola pengembangannya dari umum menuju khusus. Gagasan utama yang bersifat umum akan diikuti oleh kalimat pendukung yang bersifat khusus. Biasanya berisi penjelasan, contoh, ataupun bukti yang bisa mendukung gagasan utama. Nah, contoh paragraf deduktif. Nah, contohnya ini yang saya bacakan. Social distancing menjadi solusi dari pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi yang saat ini terjadi. Nah, hal ini dipilih karena bisa mengurangi resiko penularan antara satu orang dengan orang lainnya. Langkah ini juga sudah dijalankan di beberapa negara yang juga terkena pandemi virus COVID-19 seperti di Italia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Hal ini memang akan melimitasi mobilitas dari masyarakat, namun dinilai dapat mengurangi jumlah pasien dari pandemi global ini. Nah, jadi paragraf deduktif itu berada di awal. Nah, yang sudah saya garis besar itu adalah contoh paragraf deduktif. Lanjut kepada pembahasan paragraf yang terakhir, yaitu paragraf campuran. Saya akan membacakan pengertian paragraf campuran. Sebelumnya, paragraf campuran ini berbeda dengan paragraf deduktif dan paragraf induktif yang hanya memiliki satu kalimat utama. Paragraf campuran justru memiliki dua kalimat utama. Paragraf campuran adalah paragraf yang mempunyai dua kalimat utama pada awal dan akhir paragraf. Kalimat itu selain kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf campuran. Nah, saya akan bacakan ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu antara lain terdapat dua kalimat utama. Kalimat pertama terletak di awal paragraf dan kalimat utama kedua merupakan kesimpulan yang terletak di akhir paragraf. Nah, 3. Kalimat penjelas terletak di tengah paragraf. 4. Terdapat pengulangan pada kata kunci dalam kedua kalimat utama. Dan yang terakhir, pola paragraf campuran adalah umum, khusus, khusus, umum. Saya akan bacakan contoh paragraf campuran. Di sini, ini. Narkoba masih menjadi jurang kegelapan terbesar bagi masyarakat Indonesia. Peredaran narkoba semakin mengerikan di negeri ini. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membawa narkoba dari luar negeri. Mereka mulai mempengaruhi orang-orang dari golongan bawah hingga golongan atas. Pejabat, artis, bahkan oknum penegak hukum mulai terjebak dalam rayuan palsu narkoba. Hal ini yang sangat disayangkan adalah para pelajar dan mahasiswa yang juga banyak terjebak narkoba. Pendidikan mereka menjadi kacau, kehidupan sosial menjadi tidak berjalan baik, bahkan masa depan pun menjadi suram. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada terhadap semua orang terdekat kita agar tidak terjebak dalam jurang kegelapan narkoba. Nah, itu adalah contoh dari paragraf campuran. Baiklah, tadi sudah saya jelaskan materi tentang yang pertama, ejaan yang sesuai dan benar sesuai dengan PU EBI, dan yang kedua penjelasan tentang 3 jenis paragraf yang sesuai dengan konsepnya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini tentang penjelasan materi saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya atas nama Muhammad Ridwan Busairi meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang kesalahan yang mungkin ada di dalam penjelasan materi, dan saya berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Fitriani SPD STHI MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang berdiri, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.